catat Bang, Ya, rohnya silakan. rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Ya, Oke, berarti menampar Yesus adalah menampar Roh Kudus. Meludahin adalah meludahin Roh Kudus. Membunuh Yesus berarti membunuh Roh Kudus. Sepakat enggak? enggak Bang. Membunuh Yesus sebentar lagi membunuh Roh Kudus. Gimana kalau itu mau mati Bang? Tidak ada satu manusia Sekarang bisakah dikatakan membunuh roh. bisa nggak seorang dikatakan Membunuh tubuh bisa. Tapi pertanyaan Bang Suma gini, Bang Suma tanya, pada saat dia membunuh Yesus, berarti dia membunuh roh Yesus. Saya tanya, di mana orang yang bisa membunuh roh? Nah, Orang itu hanya bisa membunuh tubuh. Tubuh Dimana- itu bisa mati Bang. Oke, Tetapi tadi- roh itu kekal karena roh itu dari Allah. tadi dasarnya bisakah orang meludahi roh? So, Tidak. saya bilang, Tetapi ternyata meludahi dagingnya itu sama halnya meludahi rohnya. Tadi Anda mengiyakan. karena kan roh di dalam daging Bang. Nah, Kan itu sama dia. seperti saya. Itu dia makanya. Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, kan gitu. Enggak Bang. Karena gimana kita mau bunuh roh? Sama seperti seseorang bisa, misalnya dia dendam sama Bang Suma. Bang Suma ini melakukan penghujatan di agama Kristen, memutarbalikkan ayat firman Tuhan. Kemudian dia dapat Bang Suma, dia bunuh Bang Suma. Dia hanya bunuh tubuhnya Bang Suma, tapi roh Bang Suma itu tidak mati. Karena itu saya bilang, pada saat seorang membunuh tubuh Bang Suma, dia tidak bisa membunuh roh Bang Suma, karena roh itu kan keyakinan Bang Suma ke neraka, ke surga mungkin. Iya, bukan. Maksud saya gini loh. Maksud saya gini, Bang. Ketika kemudian Roh Kudus punya jasad, dia hidup sebagai manusia. Ya. Tapi ketika kemudian Roh Kudus dibunuh, maka dia tidak hidup sebagai manusia, melainkan makhluk roh saja. Ya. Iya kan? Berarti membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus, dalam arti kata memisahkan Roh Kudus dengan kemanusiaan Yesus. Betul? Saya mau gimana Bang? Membunuh Yesus sama dengan memisahkan antara jasadnya Yesus dengan Roh Kudus itu sendiri. Terpisah mereka kan? Rohnya Yesus sendiri. Ya, silakan. Bagus, kita tepuk tangan. Berarti apapun yang dilakukan manusia terhadap Yesus itu sama halnya melakukannya terhadap Roh Kudus. Betul? Karena kalau pembahasan roh itu juga saya nggak bisa kita menyatukan sama orang dihina pun, tapi dalam rohnya dia bisa tahan, dia bisa tenang. Kita tidak tahu roh itu kan berhubungan dengan hati, dapat dikatakan seperti itu. Kita tidak tahu hatinya seperti apa, kita tidak tahu. Jadi pada saat pertanyaan Bang Suma tentang roh, saya juga untuk menjelaskannya, karena sudah bicara roh, kita sudah tidak bicara akal. Nah, sekarang kenapa Anda tentang akal kepikiran, karena kita adalah makhluk berakal, maka tentunya masuk akal. Kalau kapasitas saudara tidak sampai ke sana, kenapa Anda berani mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Karena ayat pendukungnya ada Bang. Saya percaya dengan Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes itu oleh muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan Yohanes itu adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan. Dan itu ada pernyataannya di dalam Yohanes 17. Isi diceritakan tentang aku tidak akan membiarkan kamu piatu, aku akan datang kepadamu kelak. Dan bicara tentang roh, tetapi roh dari penolong itu Roh Kudus, karena itu bicara akan datang walaupun dia sudah mati. Walaupun dia sudah mati secara manusia, aku akan datang. Karena itu janji Tuhan Yesus. Waktu pergilah, beritakanlah Injil kepada sekalian alam, kepada segala makhluk, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian di dalam kitab Rasul, di situ pernyataan tentang Roh Kudus itu masuk pada murid Tuhan. Karena itu murid Tuhan pada awalnya ada orang yang Petrus pada saat ditakuti oleh yang lain, dia takut, tetapi setelah Roh Kudus itu datang ke atas kepalanya, maka dia boleh mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus Kristus, sehingga
1000 orang bertobat. Nah, itulah Roh Kudus. Jadi pada saat ini Roh Kudus itulah Roh Kristus sendiri yang datang kepada kita. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang begini. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Yesus, Roh Kudus itu adalah satu hakikat. Nah, sekarang apakah kemudian orang yang membunuh Yesus itu adalah orang yang menghujat Yesus? Orang yang membunuh Yesus adalah orang yang menghujat Yesus. Iya. Saya tidak bisa menilai tentang hal membunuh Yesus, apakah yang menghujat Yesus. Kalau yang meludahin, kalau yang meludahi Yesus, apakah itu sama, Bang? Apakah itu menghujat Yesus kalau meludahi? Jadi tentang hal membunuh meludahi Yesus, apakah menghujat Yesus? Membunuh meludahi, apakah menghujat Roh Kudus? Mungkin akan pertanyakan ke situ. Tentang membunuh dan ya, jadi bagaimana? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Roh Kudus? Menghujat. Menghujat. Bukan, tunggu dulu, pelan-pelan Paman, pelan-pelan. Siap. Sekarang ketika menghina Yesus, menampar, meludahi, menonjok Yesus, menggantung Yesus, menombak Yesus, membunuh Yesus, apakah itu bagian daripada menghujat Yesus? Itu menghujat Yesus atau memuliakan? Itu adalah bentuk menolak Yesus. Menolak atau menghina? Menolak dengan cara menghina, menistakan, merendahkan. Bukan hanya cara menghina, menolak dengan cara membunuh, bukan hanya membunuh, apakah tapi itu menyalibkan Yesus. Apakah itu bagian keselamatan harusnya kepada mereka, tetapi dialihkan kepada kita, segala bangsa, bukan hanya kepada bangsa Israel. Iya. Gitu, Bang. Apakah itu sama dengan menyangkal? Ya, menyangkal. Oke. Apakah itu sama dengan memfitnah Yesus? Memfitnah? Iya. Apakah itu sama dengan menghujat Yesus? Kalau bahasa menghujat, Bang, kalau menghujat itu kalau KBBI itu bicara tentang menghujat. Itu sudah bahasa lain. Menghujat, Bang. Berarti Anda sudah tahu ini endingnya. Anda sudah tahu endingnya kemana? Saya bertanya begini. Endingnya kemana? Gimana ini, Bang? Hah? Anda tak? Endingnya gimana? Sekarang ini kan ini pertanyaan terakhir. Bukan mau angkat persepsi yang bukan. Orang yang paham Bible pasti tahu arah tujuan saya. Sekarang saya terakhir bertanya. Ya. Pernyataan Paulus yang mengatakan Kristus mati dengan jalan kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus yang mati digantung di tiang salib. Di mana ayatnya, Bang? Galatia 3 nomor 13. Apakah ya, itu dulu ya, Bang? Saya baca dulu ya. Oke, silakan. Abang jangan terlalu berapi-api. Enggak, saya cuman ada ini ending pointnya aja. Ya, betul. Tapi enggak apa-apa, saya baca aja supaya saya juga meresapi penjelasan Abang. Silakan supaya nanti Anda sadar posisi apakah Anda ini anti Kristus atau Anda ini pengikut Kristus. Silakan. Ya. Galatia 3. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 ayat 13. Siap. Galatia. Kan Muslim salah sedikit nggak apa-apa, soal buat Galasi nggak masalah, saya nggak protes. Iya. Galati 3:13. Anda tadi yang mau mulai soalnya. Galatia, bukan Galatia. Galatia. Iya, tahu. Iya. Oke, silakan. Iya. Silakan. Maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada kesebat bahwa kutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Bisa saya jelaskan tentang ayat ini? Bisa saya jelaskan dulu tentang ayat ini? Saya bertanya dulu baru dijelaskan. Pertanyaan saya, apakah dengan mengatakan Kristus
mati dengan jalan Catat, Bang, saya, Bang. menjadi kutuk, itu penghujatan atau bukan? Silakan. Penghujatan. Berat, Paman, berat. Kalau dia anak Bang, sekolah Bang. minggu, pernah sekolah minggu, ini dia paham. Bang. Apakah itu penghujatan dengan mengatakan Kristus itu mati dalam keadaan kutuk? Dian, di mute dulu, Dian. Berisik kau, Ini Dian. siapa Itu ini yang ada? Yang Itu ada penghujatan tadi. atau penghormatan atau penghujatan itu? Saya mau Dian, jelaskan, Bang, semua. Sebentar, Bisa, Bang Dian, di mute dulu, Bang Dian. Ya. Berisik nanti, Bang Dian. Jadi tentang imut. Ya. Jadi tentang Galati 3:13 itu berhubungan dengan budaya pada masa itu, Bang. Hukuman yang paling berat pada masa itu itulah hukuman di kayu salib. Untuk penjahat Hukuman kan? karena itu dikatakan Itu hukuman Iya, untuk penjahat. Nah, sekarang bukan Yesus hukuman untuk penjahat, Bang. Itu intinya mereka yang disalib itu adalah hukuman terkutuk. Iya. Karena siksaannya itu sangat kalau iya, kita tahu tentang karena dia siksaan melakukan yang dosa dibuat oleh besar. Tuhan. Karena orang itu melakukan dosa saya besar. menjelaskan, Bang, semua. Enggak, saya bertanya. Saya menjelaskan. Saya bertanya. Saya Itu menjelaskan tentang iman saya, beri kesempatan. Oke, Saya silakan. menjelaskan tentang Ya. rumah tangga. Tapi saya deteksi kalau ada aroma-aroma ingin melarikan kemudian apa yang jadikan ending materi. Terima kasih. Ah, Ya, untuk teman-teman Kristen yang ada di rumah ini jangan lupa follow saya ya, follow saya. Jadi tentang pertanyaan Bang Suma, apakah Paulus menulis suratan ini kepada sidang jemaat yang ada di Galatia adalah penghujatan atau tidak? Karena bunyi ayatnya adalah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Karena ada tersurat bahwa terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu. Itu bukan Dengan penghujatan, saat tetapi penggenapan nubuat para nabi ya. Oke, Nanti oke. saya sudah mendobakan tentang kematian Yes. kedatangan Tunggu, Yesus. sabar. Sabar. Paulus sedang nanti mengutip gantian. Kemudian Paulus sudah mengutip Ulangan 21. 21. Nah, di ulangan Ya. 21 nomor 2223 itu yang dihukum seperti itu siapa? Orang muliakah atau memang orang dihina atau orang dikutuk oleh Tuhan? Ya, kita baca aja ayatnya. Ya, Ya, toh, Bang. silakan. Ulangan 21. 21. Siapa ini yang bercanda bisa dimut nggak? Ayatnya 2223. 3 ya. Maka jika seorang telah berbuat dosa yang patut ia mati di bumi, dan jika hukumannya kamu menggantungkan dia pada kayu, tidak boleh mayatnya bermalam pada kayu itu, melainkan hendaklah kamu menguburkan dia pada hari itu juga, karena orang yang tergantung itu kutuklah bagi Tuhan Allah. Maka sebab itu janganlah kamu menambahkan tanahmu yang telah dikenakan Tuhan Allah padamu akan bahagian besar. Terima kasih. Sekarang inilah konsep penulisan. Oke, sekarang yang Anda temui di situ, yang Anda dapat poinnya di ulangan 21 nomor 2223, orang yang dihukum di situ adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan Tuhan sendiri yang mengutuk orang tersebut. Betul? Ya, betul. Nah, ini yang dikutip oleh Paulus. Betul? Ya. Berarti Yesus adalah pelaku besar, pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Tuhan. Betul? Ya. Apakah itu menghujat Yesus karena sudah disepadankan dengan pelaku maksiat yang dikutuk oleh Tuhan atau tidak? Jadi karena Bang Suma mengangkat tentang ulangan ini, saya tahu ini. Bang Suma ketawa. Jadi Ini pertanyaan bisa saya serius. jelaskan, Bang Suma? Bisa. Silakan. Bisa saya jelaskan. Jadi tentang hal penebusan ini tidak ada nubuatannya dalam Alkitab. Bukan
Jangankan Paulus mengutip data itu. Pertanyaan Karena saya, saudara. bicara tentang dosa. Pertanyaan saya, Paulus sedang menyamakan, menyetarakan antara pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati yang dikutuk oleh Elohim dengan Yesus. Apakah itu menghujat atau memuliakan? Ini saya mau jelaskan tentang kutuk. Jadi Bukan, saya penjelasan tidak itu nggak bisa langsung. saya tidak minta dijelaskan. Saya hanya bertanya, Paulus sedang menyetarakan antara orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar dengan Kristus yang mati dengan jalan kutuk. Itu bukan serta-merta langsung. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakan Yesus? Tentang Galati 3 ayat 13. Jadi itu bukan serta-merta langsung Paulus ambil keputusan bahwa Yesus itu terkutuk. Tapi semuanya ada jalan ceritanya yang ada. Yang kami orang Kristen sangat memahami akan jalan cerita tersebut. Karena jalan cerita itu bukan hanya dari Tuhan dilahirkan, tetapi daripada atas dunia ini ada karunia. Penebusannya akan terjadi. Karena pengkhianatan dosa adalah melawan kehendak Allah. Pada saat Adam dan Hawa memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka mereka melawan akan firman Allah yang datang kepada mereka. Nah, itulah bentuk dosa, sehingga pada awalnya mereka tinggal di taman Firdaus. Pertanyaan saya, dengan Paulus, karena ini bicara tentang kutuk, dan kutuk itu berlaku yang saya ceritakan awal berlaku dosa itu. Kalau orang nggak ngerti, langsung mengambil satu ayat saja, tentunya dia akan bingung karena ini lenong bocah ini. Saya bertanya, ini saya mau bawa pada dengan menyamakan tentang awal mula tentang dengan menyamakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena melakukan dosa besar. Apakah itu penghujatan kepada Yesus atau memuliakan Yesus? Itu pertanyaan saya. Iya, saya tahu. Karena itu saya mau menjelaskan tentang hal arti kutuk penebusan itu. Penghujatan atau saya mau menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya mau menjelaskan tentang arti kutuk itu. Saya 10 menit ibadah dulu ya. Dinda semua masuk dulu. Saya salat dulu. Kalau Bang bocah ini silakan. Cuma suka mendengar. Ini penjelasan tentang Galati ini tentang hal anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Iya, sabar Bang ya. Baik Kaisar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini seru ini. Bisa iklan dulu nggak? Baik. Oke, silakan. Baik, teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih yang bekerja di ladang Tuhan. Jangan lupa teman-temanku semua ya. Semoga pada sore hari ini menjelang malam kalian selalu dirahmatin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk teman-temanku semua yang di bawah, jangan lupa tap-tap jemarinya sampai layar kalian itu pecah. Dan jangan lupa follow akun host narasumber juga saya sendiri. Jangan lupa di follow akunnya Guru Dabang Zuma, host narasumber dan lainnya ya. Saya Kaisar Nairul, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Fandi Ahmad 02 di frekuensi 3,1 FM ajaran kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan knalpot Mio, juga yang menyembahkan pelak Pajero, penyembah double speaker stereo. Jika merasa cerdas dan akademis, kau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap saja di bawah menangis. Yang naik diskusi jangan tantrum, kesurupan, serangan jantung atau gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data.
Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblockologi. Muhammad Narasumber mengajarkan memberi 3. dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi, diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujat menghujat, tanpa ajaran sesat, inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Fandi Ahmad 02 Jaya tersiar. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima. Selamat bingung buat kalian kafir yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji. Stay tune. Lanjut, yang benar ya. Yang benar. Jangan lupa teman-temanku yang sudah masuk, yang sudah stay tune di sini, love orange. Love orange itu dibutuhkan love orange. Jangan lupa love orange-nya, kalau ada berlebih bolehlah give miskinnya. Silakan stay tune, lanjut host. Oke, Kang Dito, monitor Kang Dito. Masuk maghrib atau kayak mana Kang Dito? Kang Dito, Ustadz Alif atau Kang Dito ada yang monitor? Oke, Bang YGY ini Kristen atau Muslim Bang? Silakan dibuka mute-nya. Bang YGY. Oke, naik nggak ngomong, saya turunkan ya. Silakan kalau ada teman-teman Kristen ini, masih ada 2 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen ya, biar banyak teman-teman Kristen yang naik, supaya yang lain nggak takut kalau dialog. Baik, izin kawan-kawan Muslim standby, kita kasih kesempatan teman-teman kita Kristen untuk naik belajar supaya bisa edukasi ya. Silakan kalau sudah monitor, mungkin Ustadz Alif atau Kang Dito, silakan silakan buka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada silakan like Kaisar. Silakan dibuka mute-nya terus bincang-bincang sama teman-teman Kristen. Atau kalau nggak ada, Ya, terima kasih teman-temanku semua. Mungkin Ustadz Alif dengan Kang Dito lagi gantung push rank ya teman-teman. Mohon di ini ya sebentar. Mungkin juga maghrib di sana. Kalau Kang Dito mungkin lagi push rank dia teman-temanku. iya jadwal maghrib kayaknya. Udahlah, mualaf aja lah biar kita sama-sama. Jangan, kalau mualaf tidak ada mainan dan tidak ada hiburan, begitu sahabatku. Saya itu sebenarnya mau komplain, mau bikin petisi sebentar lagi kami dengan Bang Zuma. Setiap naik 3 yang mualaf, setiap naik 3 yang mualaf. Aduh, untuk apa kami ini jadinya? Tiap malam, bikin kopi campur skincare, udut habis 2 bungkus. Habis semua ditaubatkan, bertobat gara-gara Bang Zuma. Luar biasa. Oke, Bang Dian. Kang Dito monitor, Ustadz Ali monitor. Ini ada Bang Dian, ini Kristen juga ya, Bang Beritakan juga Kristen. Ada 2. Bang Den, selamat sore menjelang malam Bang Den. Ya, hadir. Bang Den. Saya hadir. Nah kan, udah push rank. Lanjut Kang Dito, sudah selesai maghrib kayaknya di sana. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Bu Beritakan, sebenarnya pertanyaan simpel tadi saya menyimak. Jadi Yesus yang di kayu salib itu penghujatan atau memuliakan? Silakan. Kalau dalam Galatia 3 ayat 13 ini, itu bicara tentang Paulus membandingkan tentang aturan hukum Taurat. Dan aturan hukum Taurat pada saat tidak dilakukan itu dikatakan dalam ayat yang 13 ayat 6, dia bandingkan dengan hukum yang ada pada zaman Ibrahim dengan zaman tentang hal Taurat itu. Karena perlu diingat, zaman Ibrahim itu berbeda hukumnya dengan zaman Taurat. Karena itu keselamatan bagi orang kafir itu. Jadi poin jawabannya apa? Penyalipan itu penghinaan, penghujatan, atau memuliakan? Artinya Yesus menanggung kutuk Taurat itu. Karena Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Keselamatan sebenarnya hanya untuk bangsa Israel. Tetapi karena kutuk dosa itu ditanggung oleh Tuhan, maka keselamatan itu terbuka. Karena itu Yohanes Pembaptis pun bilang bahwa ayat Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, ia nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Jadi itu bicara tentang hukum Taurat dengan masuk kepada zaman anugerah.
penjelasan dari Yohanes, kita kan bicara pakai akal juga. Pada saat itu yang melihat adalah Rasul Yohanes. Dia melihat akan hal itu dan mencatat tentang ketuhanan Yesus. Dan ditanyakan tentang menghujat atau tidak, itu bicara tentang pengalihan dari tentang hukum Taurat ke hukum zaman kasih dan anugerahnya Tuhan. Jadi bicara apa, tentang kutuk tiap orang yang tergantung pada kayu. Ini bicara tentang Yesus memikul kutuk dosa itu. Bagaimana itu yang Yesus Bang beritakan. Itu memang Yesus dipaku di kayu salib. Memang Yesus poinnya apa sekarang? Poinnya apa, Bang? Coba poinnya. Nah, apa poin dari Abang? Kalau kita baca keseluruhan dari pasal Galati pasal 3 dengan banyaknya ayat pendukung yang menyatakan memang anak domba Allah itu akan memikul dosa isi dunia ini, maka itu bukan penghujatan. Karena kenapa bukan penghujatan? Karena Paulus menerangkan tentang kenapa Yesus itu disalib, bahwa dia melakukan syarat Taurat di kayu salib. Jadi penghinaan, penghujatan, penistaan, atau ayat ini bukan serta-merta terkutuklah tiap-tiap orang yang terkena salib, tapi ada jalan ceritanya. Ada masa-masa tertentu yang menggenapi akan nubuatan itu. Dan Paulus hanya menuliskan hal yang terjadi. Dia menerangkan tentang jalan keselamatan melalui Kristus. Bahkan keselamatan oleh sebab iman. Ya, jadi Abang tidak meyakini bahwa yang disebut terkutuk itu Yesus gitu ya? Bukan seperti itu yang ya. Memang saya sudah menceritakan tentang jalan ceritanya seperti apa, saya terangkan. Ya. Kenapa dikatakan kutuk, terkutuklah tiap-tiap orang yang tergantung pada kayu? Karena jalan ceritanya Yesus menebus dosa. Penebusan itu jalan ceritanya, penebusan dosa yang dilakukan oleh yang mengakhiri zaman Taurat itu. Karena itu Taurat sudah diberi oleh Musa, tetapi anugerah dan kebenaran didatangkan oleh Yesus Kristus. Nah, itulah dia mengakhiri zaman Taurat itu. Karena masa Taurat, kalau dalam Taurat itu, untuk datang beribadat itu harus ada penumpahan darah. Dan darah itu adalah darah domba, darah lembu yang keimamatan dikerjakan oleh imam untuk melayani Ka'bah atau tabernakel harus dengan darah, dan itu digenapi di dalam kitab Ibrani. Yesus yang adalah itu penjelasan Rasul Petrus. Karena itu dia menanggung kutuk dosa. Jadi pada awalnya manusia sudah diusir dari Taman Eden, tapi Tuhan membuka jalan keselamatan itu. Karena itu pada saat kematian Tuhan, maka tirai di bait suci terbelah menjadi dua. Artinya pandangan kita bukan hanya lagi pandangan di kamar suci, tapi masuk sampai kepada pandangan kamar maha suci. Abang udah menyimpang kemana-mana, Bang, yang saya tanyakan, menurut Abang, ya, menurut Abang beritakan ini, apakah Yesus itu, apakah Paulus menghujat Yesus karena dia mengatakan terkutuklah, maka Kristus sudah menebus kita daripada kutuk Taurat itu. Jadi kutuk Taurat dengan menjadi suatu kutuk karena kita. Oke, baik. Karena itulah penebusan yang dia kerjakan. Baik, baik. Itu yang seharusnya ditimpakan kepada manusia yang melanggar firman Tuhan, tetapi dia yang tidak berdosa yang memikul. Itulah terus, Bang. Padanya. Ya, sabar, gantian ya, supaya nggak berkesan kita di dalam gereja online terus, gitu ya. Kalau bilang saya mau lagi, saya masih mau ini. Nggak, sabar dulu. Udah, Bang, nggak nyambung. Gini, pertanyaan saya, Abang tidak meyakini bahwa Yesus disalib itu dikatakan terkutuk oleh Paulus, gitu maksudnya? Iya kan? Bukan seperti itu, Bang. Pertanyaannya gini, Bang. Pertanyaan gini, Bang. Saya ingin meluruskan pertanyaan. Pertanyaan yang ditanyakan kepada saya, apakah Paulus tidak menghujat Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk di atas kayu? Kang Dito. Itu kan pertanyaannya.
Dan itulah jawabannya. Jawaban saya kasih satu rangkaian tentang hal kenapa itu tidak menghujat. Karena ada jalan ceritanya dan Paulus hanya menuliskan. Oke. Fandi boleh dibantu buka 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Bacakan Fandi, minta tolong. Itu ada tertulis terkutuk. Saya bisa baca juga, saya mau baca ya 1 Korintus. Iya. Pasal 12. Ya, oke. Baca yang keras ya. Ada itu kutipan itu. Pasal berapa, Bang? Yesus gitu ya. Pasal berapa, Bang? 12 nomor 3. Ayat 3 nomor 3. Fendi lagi sholat, Fendi. Oke. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata-kata dengan ilham roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Abang ini baca yang mana? Versi lama? Ya, versi lama. Ini lama ini dia sangat dekat dengan bahasa Ibrani, Bang. Bahasa Yunani bukan Ibrani, salah saya. Bukan, yang terbaru apa itu yang coba baca yang TB1 atau TB2 tuh. Iya, saya sudah baca Alkitab saya ini. Baca aja dalam terjemahan lama. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa antara 1 Korintus pasal 12 nomor 3. Dan Bang Dito, saya mau jelaskan bahwa ayat itu tidak berdiri sendiri, harus dengan jalan ceritanya harus diketahui ya Bang. Iya, substansi kita kan tadi Abang mengatakan tidak ada tertulis, disebutkan oleh Paulus, tulisannya Paulus itu terkutuklah Yesus. Nah ini saya kasih tahu. Korintus, apa tadi Bang Dito? Bang tadi nggak ngerti. 12 nomor 3. 12 nomor 3. 1 Korintus 12 nomor 3. Ya. Alkitab Sabda ya, kita baca ya. Boleh. Nah, kan ini enak nih. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Itu menekankan bahwa tetap kalau ada orang tanpa Roh Kudus ya, mereka tidak akan meyakini itu bahwa terkutuklah Yesus. Betul ya? Wah, agak lain memang Kang Dito ini ulti mulu. Aduh. Apa Bang? Itu kenapa Bang? Bagus. Silakan teruskan Bang. Iya, jadi Paulus menuliskan. Itu biasa Bang. Iya, Paulus menuliskan memang benar-benar yang terkutuk di kayu salib adalah Yesus. Baca lagi ayatnya jelas-jelas, saya sudah jelaskan, cuma Bang Dito mungkin nggak ngerti. Iya, baca pelan-pelan lagi, Kaisar. Baik, atau yang saya bacakan 1954 yang lebih tua. Karena dia pengennya lebih lama toh. Sebab itu aku menyatakan kepada kamu bahwa dari antara orang-orang yang berkata dengan ilham Roh Allah itu tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Roh Kudus. Tidak ada yang mengutuk dia, tidak ada yang boleh mengatakan dia Tuhan. Tidak ada. Jangan ditambah Bang Kaisar, jangan ditambah. Bunyi aja ayatnya seperti itu, jangan ditambah. Baca Bang 1954, Anda meminta yang lebih lama. Jangan ditambah, Anda meminta yang lebih lama toh? Enggak, Anda meminta yang lebih lama. Saya membawa narasi Anda pengen membawa melainkan dengan Roh Kudus. Itu kan sampai situ bunyi ayatnya. Melainkan dengan Roh Kudus. Nah, oke, sebentar saya tampilkan. Lanjut. Saya screenshot dulu, saya tampilkan ya supaya tidak ada dusta di antara kita ya. Ya. Itu saya bacakan yang terakhir 1954. Anda bilang tadi lebih dekat dengan teks original. Sama Bang, itu sama bunyinya sama dengan kitab saya Bang, sama. Berarti tidak ada dusta di antara kita ya Bang ya? Ya sama, tapi cuma tadi Abang kan tambah. Jadi itu yang saya protes yang tambah. Jadi cuma sampai di Roh Kudus dengan Roh Kudus. Ya, karena di situ tiada seorang pun mengatakan Yesus itu laknat, dan tiada seorang pun dapat mengatakan Yesus itu Tuhan melainkan dengan Rohul Kudus. Apa salahnya Bang? Kan betul itu. Ya betul. Silakan baca ya, Bang, dengan keras. Iya, seperti itu. Terus apa yang jadi pertanyaannya? Oke.
Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada orang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Saya pelan-pelan kan ya. Ya. Karena itu Betul. aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata, bukan tidak dapat berkata, ya. Terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau dari membaca kita dapat memahami atau tidak bahwa si Paulus ini meyakinkan, ya, bahwa orang yang berkata-kata karena roh Elohim ini bisa berkata, bukan tidak dapat berkata. Tulisan inilah yang membuat Paulus itu meyakini Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Ini tulisan Paulus bahwa penekanan substansinya adalah terkutuklah siapa? Penekanannya, Bang. Abang udah ambil kesimpulan. Maksud saya penekanan ayat itu apa menurut Abang? Apa? Ya, yang menjelaskan bahwa Paulus kalau yang di Galatia 3 di Galatia 3 nomor 13 dia menghiden bahwa sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, tidak mengarah bisa yang tadi dulu. Iya. Sabar dulu. Yang ini Ya sabar dulu, kan kaitannya kan dari sana. Kaitannya kan dari sana Galatia. Tadi. Sabar dulu. Yang Abang baru baca tadi di dalam sabar dulu. 1 Korintus 12 ayat 3 tadi yang Abang baca itu kan yang Abang menjelaskan. Itu iya, kan tanya, korelasinya. Ini relevansinya adalah sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Kita diskusi aja sesuai dengan tema yang ini Abang yang. Iya Bang, sabar. Kan tadi di Galatia 3 nomor 13, kalau Abang Dazuma tadi kan terkait apakah penghujatan, penistaan, atau memuliakan. Saya kan sudah begitu. Jelaskan, tetapi ya saya sudah jelaskan Kang Dito, tapi mungkin nggak ngerti, pada Kang Dito ngerti nggak apa-apa. Saya ngerti. Apa-apa, saya sudah jelaskan. Saya ngerti, tapi Anda menjelaskan. Abang lompat kepada penjelasan 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Mari kita renungkan bersama. Mari kita bahas ayat. Relevansinya adalah tentang di Galatia 3 nomor 13, Bang. Tentang apa? Relevansinya adalah ini di Galatia 3:13, Bang. Ini udah screenshot, masa masuk ini? Ya, dengarkan dulu. Korintus. Ya, dengarkan dulu. Apa yang saya utarakan ini, Anda dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Ya. Awalnya adalah di Galatia 3 nomor 13. Paulus tidak menyebutkan yang terkutuk itu Yesus, betul ya? Nah, untuk menunjukkan ternyata Paulus, iya, tahu Bang. Anda tadi sudah masuk frase di Galatia 3:13. Saya nggak jawab. Tunggu, saya mau tunggu Bang. Iya, sabar dulu ya. Galatia 3 pasal 13, Galatia pasal 3 nomor 13. Di situ Paulus tidak meleterlekkan bahwa sebab tertulis terkutuklah orang yang digantung di kayu salib, itu nama yang dimaksud. Tapi Kristus, kan begitu ya? Kristus yang menjadi kutuk. Di sini yang lagi di layar besar, screenshot ini, Paulus letterlek. Ada tanda kutip. Ya. Dia mengatakan untuk meyakinkan bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata. Penjelasan dari frase kalimat bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Elohim dapat berkata terkutuklah Yesus. Dia meyakinkan bahwa orang-orang yang berkata oleh roh Elohim, dia yang dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ini frase mudah dipahami, Bang. Substansi yang saya bawakan supaya tadi yang di Galatia 3 nomor 13 ini menjadi terang benderang yang disebut sebab terkutuklah orang yang digantung di kayu salib.
Itu tuduhan Paulus kepada Yesus. Di sini ada tanda kutipnya. Selain oleh Roh Kudus. Begitu abangku. Oke, silakan. Silakan, Bang. Jangan ngambek lah. Ayo. Itu sudah? Udah. Nah. Mana screenshot ayatnya tadi, Bang? Kita bahas sama-sama sambil lihat aja screenshot ayatnya tadi. Aduh, panas HP saya. Saya tadi menjelaskan udah didengar ya? udah dengar. Tapi ya oke lah deh kalau gitu. Sebab itu karena Bang Dito membelokkan arti makna dari ayat tersebut. Maksud dari ayat tersebut dipelintir tidak seperti maksud makna yang sungguh. Selamat malam. Ya. Lanjut Bang Zuma udah ini ya ready. Silakan. Tafadhol Gurunda. Alhamdulillah. Udah sampai di mana? Jadi di dalam masih berputar di cerita tadi Bang tentang Oke. penjelasan Bang tentang Galati 3 ayat 13 tadi. Terus Saya menjelaskan kenapa sampai kita kan nggak bisa Bang memahami satu ayat itu hanya dari ayat itu saja. Tetapi semuanya ada rangkaian cerita. Karena begini Bang, dalam satu cerita misalnya apakah itu drama, film tertentu, maka kalau kita hanya lihat sepenggal ceritanya aja kita ambil kesimpulan kita akan salah Bang. Kita tidak ngerti jalan ceritanya itu seperti apa. Nah kan kami yang ada di rumah Kristen, kami tahu jalan ceritanya maksud Galati 3:13 itu apa maksudnya, kami ngerti Bang. Karena kami ada di rumah Kristen. Alkitab ini milik Kristen. Pastilah yang paling ngerti itu Kristen sendiri Bang. Tidak mungkin tetangga yang ada dalam dunia agamanya sendiri. Pastilah dia mungkin kalau dia hanya melihat ya cuma hanya melihat-lihat saja, nggak bisa dia mengetahui secara detail apa urusan rumah tangga dan rumah Barakallahu fik. Iya, sekarang gini saudara, saya kan kemudian bertanya kemudian pertanyaan Abang Sula tentang apakah Ya malam gantian Bang. Gantian kita. Jadi kan tadi Paulus mengutip Ulangan 21, 22, 23. Anda paham setelah Anda baca, Anda paham dan kalau Anda mengatakan kalau Anda mengatakan Anda lebih paham dari kami, itu saya rasa Anda cuman membual. Karena data ini justru saya yang menunjukkan kepada saudara. Di data itu jelas yang digantung di salib adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga Elohim mengutuk oknum tersebut. Nah, pertanyaan saya muncul, apakah itu bukan menghujat ketika Yesus yang orang suci disetarakan dengan pelaku dosa besar yang dikutuk oleh Elohim? Yang mengutuk orang yang disalib itu adalah orang Elohim. Orang Yahudi ketika ingin menebus dosa, mereka pakai domba, kambing, sapi, lembu, dan disembeli, bukan digantung di pohon, bukan. Tiba-tiba Kristen punya konsep penebus dosa digantung di salib. Konsekuensinya adalah Kristen harus mengakui bahwa Yesus itu adalah orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, sehingga dia pantas dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Pertanyaan saya muncul, apakah itu tidak menghujat Yesus ketika Yesus disepadankan, disetarakan dengan makhluk yang dikutuk oleh Tuhan? Menurut saudara itu tidak menghujat, berarti Anda lebih hebat daripada Paulus. Kami tak sanggup mendengarkan itu. Kalau Yesus disepadankan dengan pelaku maksiat yang sepadan dengan hukuman mati, dan Yesus disepadankan dengan orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi, Anda mengatakan itu tidak menghujat. Oh, saya menyerah dalam hal ini.
Penghinaan seperti apa lagi yang Anda ingin hujatkan kepada Yesus? Kalau dia sepadan dengan orang yang dikutuk oleh Tuhan, kalau dia sepadan dengan hukuman mati yang diberikan kepada orang yang bermaksiat, Anda katakan itu belum seberapa, itu belum penghujatan. Lalu yang dimaksud penghujatan itu yang mana? Yang ambil disapiteng lantas lempari wajahnya Yesus kah baru dibilang menghujat? Ini Anda menyepadankan orang yang dikutuk oleh Tuhan dan orang yang digantung sepadan dengan pelaku dosa yang sangat besar, relevan dengan kematian. Anda mengatakan itu bukan penghujat? Hah? Yakin ente? Maka muncul pertanyaan untuk kemudian mencoba untuk meminta kejujuran saudara. Apakah dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan dan orang yang sepadan dengan hukuman yang melakukan dosa besar, apakah itu penghujatan kepada Yesus atau itu adalah sebuah kemuliaan menurut saudara? Silakan. Itu penghujatan atau itu penghormatan kepada Yesus dengan mendudukkan dia setara dengan orang yang dikutuk Tuhan? Silakan. Sekali lagi, Bang Suma dalam ayat 13 ini sudah berasumsi sangat jauh sekali. Jauh. Penjelasan dalam ayat yang ke-13 ini itu perbandingan tentang jalan keselamatan yang akan terjadi kepada manusia. Di dalam cerita ini, bahwa kalau orang tidak melakukan Taurat itu, apa nyambungnya ya? Kutuk. Tetapi Paulus membandingkan tentang keselamatan, itu kita bisa baca. Orang yang dikutuki Tuhan, bisa kita baca satu perikop Bang Suma. Itu dalam Galatia 3 ayat ke-6 sampai dengan ke-14. Kita kan hanya berdiri dalam satu ayat. Karena itu saya katakan, saya yang ada di umat Kristen, pastilah saya paling tahu. Silakan Anda terangkan ke saya, kawan. Jangan curhat. Terangkan ke saya. Bagaimana mungkin Anda harus terangkan ke saya? Karena pemahaman saya adalah Kristen sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus ini sebagai orang yang dikutuk oleh Elohim, sebagai orang yang melakukan dosa maksiat yang pantas wajar menerima hukuman mati. Itu tanggapan saya. Kristen ini penghujat Yesus. Anda boleh menolak. Oh tidak Bang Suma, kami bukan penghujat Yesus. Oke, sekarang terangkan, buktikan kalau Anda tidak sedang menghujat Yesus dengan menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Elohim. Silakan. Ya. Jadi Bang Suma menuduh kita orang Kristen menghujat Yesus karena Yesus disalib, terkutuk. Mungkin Bang Suma terkutuk karena disalib, karena mengambil ayat dalam Galatia pasal 3 ayat ke-13. Tapi sekali lagi, ayat firman Tuhan itu tidak berdiri sendiri, tapi ada rangkaian cerita yang harus dipahami. Apa maksud, apa makna dari bunyi ayat tersebut? Maka kami orang Kristen pasti paling tahu, paling mengerti tentang bunyi ayat tersebut. Iya, jelaskan. Iya, kalau cuma pengakuan kami orang Kristen paling tahu, kami orang Kristen paling tahu lah. Itu pengakuan Anda. Sekarang kalau paling tahu, buktikan, jelaskan kepada kami. Kami bukti, kami butuh bukti penjelasan. Itu loh. Saya tidak menjelaskannya, bisa dengan leluasa saya jelaskan. Langsung poinnya aja, Bang. Anda cuma mengatakan kami Kristen lebih tahu. Iya. Poinnya aja, silakan. Silakan poin. Poinnya langsung, silakan. Ya, silakan kawan, silakan. Dalam Galatia ini bicara tentang dalam Galatia 6 sampai ayat yang ke-14. Itu penjelasan Rasul Paulus tentang hal keselamatan. Kalau penjelasan Rasul Paulus bicara tentang hukum Taurat, pada saat seseorang tidak melakukan hukum Taurat maka diancam dengan terkutuk. Oke, Abang, saya rasa ini Bang Beritakan tidak menjawab. Kita kasih kesempatan sama Pak Profesional dari tadi, kayaknya sudah nggak sabar ini. Bang Beritakan istirahat dulu ya. Kita akan harus bahas satu perikop, Bang. Turun dia. Itu hubungan, ada ayat-ayat menghubung. Bisa ditampilkan kalau saya bohong. Ayat-ayatnya ada. Saya kan begini ya, saudara, saya membaca data
Dan saya kemudian menjelaskan data tersebut. Isi data itu pun Anda sudah mengiyakan tadi, bahwa Ulangan 21 nomor 2223 adalah orang yang itu ayat melakukan kaki, Bang. Itu ayat kaki ditulis di Alkitab kami, pasti bisa dapat ketahuan lah, Bang. Iya betul. Ayat kaki Kan Paulusnya yang mengutip, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Di mana tertulis? Jelas, Ulangan 21, 22, 23. Kita nyebrang ke sana, berselancar kita ke Ulangan 21. Rupa-rupanya yang dikutip Paulus ini adalah hukuman berupa kutuk Tuhan kepada orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Dengan kesimpulan, Paulus sedang menyetarakan orang yang dikutuk Tuhan. Paulus sedang menyetarakan Yesus dengan orang yang dikutuk Tuhan karena telah melakukan dosa maksiat yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, apakah itu tidak menghujat Yesus atau justru Anda anggap itu memuliakan Yesus? Pertanyaan Bang Suma, apakah itu menghujat Yesus? Yesus. Karena itu tentang hal menghujat dan memuliakan, maka harus diterangkan hal seperti apa itu, kemudian apa maksudnya ayat itu, saya mau terangkan. Mana pada saya terangkan, keterangan Anda mana? Saya tidak menuju itu, padahal saya mengambil ayat. Keterangan Anda mana? Anda cuma mengatakan, Paulus menjelaskan di Galatia 6, Galatia 4, itu mengenai keselamatan. Ayat yang ke-6 sampai ke-14. Kenapa Bang berbicara mengenai keselamatan? Apa hubungannya? Kan angkat ayatnya dari ayat 13. Kenapa larinya ke keselamatan? Ini Paulus mengutip Ulangan 21. Ulangan 21 itu adalah hukuman bagi pelaku maksiat, yaitu kutukan Tuhan kepada si oknum pelaku. Si oknum pelaku maksiat yang dikutuk ini disetarakan oleh Paulus dengan Yesus. Pertanyaan saya, apakah Paulus sedang menghujat Yesus atau sedang memuliakannya? Karena Paulus terbukti menyetarakan Yesus dengan pelaku kejahatan yang dikutuk oleh Elohim. Atau jangan-jangan ini memang materinya berat. Berat paman. Bang Suma memberikan pertanyaan kepada saya, apakah Paulus menghujat atau memuliakan? Kemudian saya mau jelaskan bahwa tentang cerita itu, dia itu bicara tentang anak-anak Ibrahim dengan jalan iman, bukannya dengan jalan syarat Taurat. Itu perikopnya. Dan saya mau bahas tentang perikop itu. Nah, dari situ bisa kita petik, bisa kita ambil bahwa ternyata penjelasan maksud dari ayat tersebut itu tentang hal ini. Baru kita ambil kesimpulan, oh dia tidak menghujat tapi dia memuliakan. Ada kesimpulannya, bukan kesimpulan menurut jalan pikiran Bang Suma. Jadi ayat menurut saudara ini memuliakan, harus didukung dengan ayat-ayat yang lain. Berarti ayat ini kesimpulan Anda ini memuliakan atau menghujat? Tidak bisa saya mengambil kesimpulan saya pada saat menerangkan sesuatu. Saya mengambil kesimpulan firman Tuhan yang ada, Bang. Kalau abang kan mempelintir ayat firman Tuhan, kok saya memelintir? Kok saya memelintir? Saya menjelaskan apa yang dibengkokkan oleh Bang Suma. Apa yang saya bengkokkan? Coba. Yang saya bengkokkan apa? Yang saya bengkokkan apa? Nah, ini saya mau luruskan, saya sementara jelaskan, tapi dikatakan saya tidak menjawab apa. Padahal ya iyalah, kan pertanyaan saya itu menghujat Yesus. Begini saudara, kalau Yesus disetarakan dengan tai ayam, menghina atau memuliakan itu? Itu sudah sangat jauh pertanyaannya, Bang. Sudah sangat jauh, karena itu saya menjelaskan apa kalau saya menyetarakan Yesus, kalau saya menyetarakan Yesus dengan penjahat, itu memuliakan atau menghujat? Bang Suma selalu dan tadi bikin narasi, membuat satu cerita, dan saya mendengarkan dengan seksama, membuat pertanyaan, saya ingin menjawab. Dan pada saat saya membuat satu cerita tentang Alkitab saya sendiri, tentang pengertian apa yang saya tanyakan, saya tidak bisa menjelaskannya karena memang tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Padahal Bang Suma sekarang Anda ingin menipu orang banyak di sini. Oke.
saya simpulkan, saya sederhanakan. Ketika ini bukan sulit, saya sederhanakan. ini sederhana. Kalau saya berkata begini, Yesus itu sama seperti penjahat. Apakah saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Saya menghujatnya atau saya memuliakannya? Yesus itu sama seperti penjahat. Itu menghinakan atau memuliakan? Bang Suma sudah membuat satu pertanyaan narasi yang menggiring satu opini dalam pengertian Bang Suma, dan saya mau menjelaskan, meluruskan tentang opini yang dikemukakan penjelasan tentang Jangan ngeles lah, Bang. Kalau ngeles itu tanda tak mampu. Pertanyaan menggiring kau campur ini bukan satu pertanyaan matematika pada saat ditanya 1 tambah 1 harus 2, tetapi dalam Itu ngeles, Bang. Jangan ngeles, Bang. Saya sederhana loh. Ketika Bang Suma menyetarakan Yesus dengan seorang penjahat, apakah itu saya menghujat Yesus atau saya memuliakan Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Saya wakili yang jawab. Menghujat, Paman. Menghujat. Saya sedang menghujat. Kenapa? Paman. Iya, karena saya menyetarakan Yesus dengan penjahat. Itu berarti saya menghujat Yesus. Nah, bagaimana dengan Paulus yang menyetarakan dengan orang yang dikutuk Tuhan? Apakah itu menghujat atau memuliakan? diskusi itu, Bang, memberikan kesempatan seorang yang ditanya untuk Jangan menjawab. ngajarin, jangan ngajarin. Aduh. Masalah, bantu dia masalah. Dari tadi kayak tutupan toples, putar sana, putar sini. Bukan nggak bisa jawab. Bukan nggak bisa jawab ini. Dia tidak mau ketahuan. Dia mau ketahuan. Karena nggak mau ketahuan kalau mereka ini sebenarnya anti Yesus. Keimanannya. Mereka ini anti Kristus sebenarnya. Berasumsi lagi. Melindungi Paulus yang menghina Yesus, mereka melindungi Paulus. Firman Tuhan yang kalian belokkan. Iya, kok saya yang membelokkan? Anda yang membelokkan, bukan saya. Paulus sedang menyetarakan. Karena itu saya meluruskan apa yang Bang semua belokkan. Saya meluruskan. Silakan Anda luruskan. Sudah, jangan itu curhat. kesimpulan, Bang. Silakan Anda luruskan. Silakan. Dari tadi saya meluruskan. Ya. Coba kita dengar teman-teman. Terima 1, kasih 2, buat teman-teman tidak. Kristen. 1, 2, tidak. Kita santai saja. Buat teman-teman Kristen yang ada di room ini, ya bisa. Ya, buat teman-teman Kristen yang ada di room ini, dalam kitab Galatia 3 ayat ke-13 itu tidak berdiri sendiri. Pada saat seorang menafsirkan itu berdiri sendiri, dia bisa menafsirkan dengan semau udolnya aja. Karena itu saya memutuskan apa yang di dalam kitab Galatia tidak, itu dipotong lagi. Saya mau masuk pada penjelasan, potong lagi. Enggak, kenapa ini? kamu curhat? Kamu luruskan apa yang menurutmu itu bengkok. Jangan kau curhat. Iya, saya silakan. 1, 2, tidak. Teman-teman Kristen yang menyaksikan, saya juga mewakili mereka. Tidak sopan kalau saya tidak hormati teman-teman saya, Bang. Iya, mulai Jadi saudara, saya mulai. menyampaikan, saya 1, 2, tidak. Abang-abang semua kan. Silakan. Ya, Galatia 3 tentang ayat yang ke-13 itu harus kita melihat dalam ayat yang ke-6. Sebenarnya itu mempunyai perikop dengan judul anak-anak Ibrahim dengan jalan iman. Aduh, gatal nih gigiku. Dan jenam tentang hal keselamatan itu dicapai dengan jalan Taurat. Karena Taurat dikatakan di dalam Ulangan 27-26, kalau tidak melakukan satu Taurat terkutuk. Artinya di luar Taurat ini tidak ada keselamatan pada masa. Tetapi Paulus mau menjelaskan tentang keselamatan itu melalui jalan iman. Karena di dalam ayat 13 kita harus melihat rangkaian ceritanya itu dari ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 berbunyi demikian, maka adalah ia itu seperti hal Ibrahim, sudah percaya akan Allah, maka ia itu dihisapkan kepada menjadi kebenaran.
Ibrahim dihisapkan menjadi kebenaran itu sebelum adanya aturan Taurat Musa. Kemudian, kenapa sebelum adanya Taurat Musa? Karena Ibrahim yang lebih dahulu ada, baru Ini apa Musa. ini bang? Apa ini yang Kemudian, dijelaskan? tolong jelaskan ayat-ayatnya. Ini ayat-ayat yang ditanya, toh. Ini ayat-ayat yang ditanya. Ini ayat-ayat yang ditanya, dan saya menjelaskan dari ayat 6 akan sampai kepada ayat yang ke-14, bukan hanya ayat 13. Lanjut. Sehingga kita dapat mengerti maksudnya. Satu Ya, dua lanjut. tidak. Lanjut. Ya, lanjut suka-sukamu lah bang. Suka. Ya, Nah, tapi ayat kalau sekarang nomor kalau 6. saya Silakan.